Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para habaib, para abna'i Rasulillah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak ada di hadapan kita, bil khusus daripada orang tua kita bersama Al-Habib Faruq bin Zahil bin Yahya dan juga Al-Habib Zaki bin Yahya, yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari segenap para habaib yang begitu banyak yang tidak bisa saya mengabsen satu demi satu, dan juga dari para tokoh, para guru, dan juga hadirin hadirat. Namun harapan kita mudah-mudahan nama kita, nama orang tua kita semua tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardhu Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha memberikan kepada kita nikmatnya, rahmatnya dan ridhonya. Dan juga dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memilah dan memilih siapa di antara kita yang berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalus salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini sama-sama kita berkumpul menjadi satu di satu tempat yang insyaallah mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala, mencuri perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita diajak berzikir kepada Allah. Di tempat ini kita diajak untuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah, meninggikan Allah, dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita diajak untuk ingat kepada Allah dan Rasulnya. Di tempat ini kita diajak untuk meningkatkan takwa, iman kita, taat kita, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan di dalam hadisnya yang agung, dia mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dikutuk oleh Allah, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan semua yang ada di dalamnya dibenci dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-harinya dengan al-azkar, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, dan tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan kebencian, melainkan mendapatkan kecintaan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, dan para ulama-ulamanya, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan dalam hadisul qudsi, man azani waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa orang yang tidak suka, yang membenci akan wali-waliku. Wali-wali di sini siapa? Mereka para ulama, mereka yang mengajarkan daripada syariat Allah, mereka yang menebarkan daripada Al-Qur'anul Karim, mereka yang mengajarkan kepada kita daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang menjadi daripada penyeru Allah Subhanahu wa taala di era ini. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh mereka ikrar mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Nabi menyatakan orang-orang yang selamat dari murka Allah selain orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka para ulama. Dan yang ketiga, wa muta'allimun, dan mereka orang-orang yang gemar mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita di bawah asuhan Habib Zaki, ada di setiap minggunya kita sama-sama mencari ilmu agama Allah, ada di setiap bulannya kita mencari ilmu agama Allah. Untuk apa? Memperbaiki keadaan kita, menyelamatkan amal ibadah kita supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun la tubalu. Siapa orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu agama, tanpa mengerti akan ilmu-ilmunya, ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
Karena kemungkinan ketika mereka beribadah tanpa ada landasan ilmu, mereka melakukan hal-hal yang membatalkan daripada ibadah mereka sendiri, saudara. Sehingga kita butuh dengan majlis yang semacam ini, kita butuh dengan perkumpulan yang semacam ini. Dengan perkumpulan ini, kedekatan kita terjalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkumpulan ini, kita dapat menimbulkan rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad dan keturunannya. Dengan perkumpulan ini, selamatlah ibadah kita sampai kepada Allah dan diganjar dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, perkumpulan yang selamat, yang perkumpulan yang semacam ini yang akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Di dalam kitab Nawadir karya Imam Syahabuddin diceritakan ada satu kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka adalah ahli maksiat. Ini orang ahli maksiat, ini orang sudah ditetapkan ahli nar, penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang ini hendak ingin digiring ke dalam neraka, maka Allah tugaskan malaikat Jibril, wahai Jibril, panggil orang itu. Wahai Jibril, berikan pertanyaan kepada dia. Wahai Jibril, interogasi dia, pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dariku kepada dia. Apa pertanyaannya? Yang pertama, tanyakan kepada dia, apakah dia keturunan ulama atau bukan. Tanyakan kepada dia, namanya seperti nama para ulama atau tidak. Tanyakan kepada dia, cinta tidak kepada para ulama. Tanyakan kepada dia, pernah duduk gak di majelis para ulama. Tanyakan kepada dia, apakah mereka pernah berbincang, apakah mereka pernah makan, apakah mereka pernah minum bareng-bareng bersama para ulama. Tanyakan kepada dia, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, engkau zat yang maha mengetahui. Walaupun aku tidak mempertanyakan ini kepada hambamu, pasti kau tahu apa yang akan dijawab oleh hambamu. Maka berangkatlah malaikat Jibril untuk mematuhi perintah Allah. Kemudian dipertanyakan seluruh pertanyaannya. Kemudian dijawab dengan singkatnya, la ya Jibril, tidak, saya bukan keturunan ulama. Saya punya ayah, saya punya kakek, saya punya buyut, bukan dari kalangan para ulama. Nama saya tidak seperti nama para ulama. Saya nggak pernah duduk bareng sama ulama, nggak pernah hadir majelis para ulama, nggak pernah mikno, makan, ngobrol bareng bersama para ulama. Saya nggak pernah itu semua. Kembali malaikat Jibril memberikan daripada informasi kepada Allah, padahal Allah zat yang maha tahu. Namun ini adalah informasi buat kita orang-orang yang ada saat ini. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabbi, sesungguhnya tidak jawaban daripada hambamu. Maka akhirnya Allah bilang, wahai Jibril, kasih satu pertanyaan terakhir, tanyakan kepada dia. Apa pertanyaannya? Cintakah dia kepada seseorang yang mana seseorang itu cinta kepada para ulama? Mereka orang ini punya sahabat ya, punya teman nggak yang suka hadir ngaji, hadir majlis, dekat dengan ulama dan berkumpul bersama ulama? Tanyakan kepada dia, wahai Jibril. Datang malaikat Jibril, dipertanyakan itu kepada si hamba. Kemudian orang ini mengatakan, naam ya Jibril, iya, saya di masa hidup, saya punya kawan, saya punya sahabat, saya punya teman, yang mana teman saya ini cinta dengan para ulama, sering hadir di majlis para ulama. Kemudian Allah menyerukan, wahai Jibril, cukup, karena cintanya dia kepada temannya, yang temannya itu cinta kepada para ulama, itu sudah cukup menjadi alasan aku ampuni kesalahannya dan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita cinta sama ulama pakai wasilah saja, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan keridhaannya, saudara. Apalagi kalau kita betul-betul cinta dengan para ulama, apalagi kita cinta dengan zuriat baginda Nabi Muhammad, apalagi kita bisa aktif di majlis para mereka, apalagi kita bisa ikut serta ambil bantu majlis para ulama-ulama kita yang ada, saudara. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bisa bantu majlis para ulama kita itu bukan orang biasa, itu orang pilihan dari Allah. Orang-orang yang betul-betul dipilih sama Allah langsung. Gak semua orang bisa bantu, gak semua orang bisa istiqomah, gak semua orang peduli dengan majlis-majlis yang semacam ini, saudara. Hanya orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara, Allah menyatakan dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Apa kata Allah? Allah menyatakan, dan orang-orang yang berjuang di jalanku, maka akan aku tunjukkan kepada mereka jalan-jalanku yang penuh dengan kebenaran. Maknanya orang-orang yang berjuang dengan jalannya para ulama, yang mana para ulama berjuang kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikut serta andil bersama para ulama, setia dengan para ulama, mendengarkan nasihatnya, menjalankan petuahnya, mengikuti tuntunannya, dan insya Allah itu menjadi bukti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kalian orang terpilih. Ayo buka hati kita, terima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang rugi duduk di majlis ilmu, dia hanya sekedar duduk saja tapi pulang tidak membawa berkah apapun, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, harapan kita
Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini tidaklah kita bangkit dari tempat duduk kita, melainkan Allah telah ridho dan cinta kepada kita. Allah hapus dosa-dosa kita, Allah singkirkan masalah-masalah kita, Allah berikan jalan keluar atas permasalahan kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat, dan Allah rubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, saudara. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, ini nikmat agung dari Allah Ta'ala, bisa kumpul sama-sama dengan zuriat Nabi Muhammad di majlis-majlisnya Allah dan majlisnya Rasulullah, dan juga di dalam bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam penghujung bulan Rajab, yang mana Rajab adalah syahrullah wa syahrul istighfar wal maghfirah. Rajab adalah bulannya Allah, bulan istighfar, bulan pengampunan, bulan mohon ampun. Maka para ulama mengatakan siapa orang yang mendapati Rajab kemudian mereka meninggalkan Rajab belum mendapat pengampunan dari Allah, mereka orang-orang yang pasti mendapatkan celaka dunia sampai akhirat. Na'udzubillah. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah di dalam bulan Rajab ini? Tandanya apa? Tandanya gampang, yang kelihatan mata. Tandanya kalau kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita dari hari ini, dari malam ini, besok kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lusa kita menjadi orang yang lebih baik lagi, berikutnya, hari-hari berikutnya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik dan selalu menjadi yang lebih baik, sehingga itu adalah tanda kita telah mendapatkan keridhaan, kecintaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu saudara, ayo mumpung bulan Rajab, kita tobat sama Allah, minta maaf kepada Allah. Insya Allah permohonan maaf kita, permintaan kita, tobat kita tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saudara ini dimuliakan oleh Allah, mumpung ini bulan Allah Ta'ala sedang membagi-bagikan akan rasa kasih sayang dan pengampunannya buat kita, saudara. Jadi orang yang beruntung meraih apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah pengampunan, saya teringat daripada sebuah kisah dari Al-Imam Qadil Iyad. Al-Imam Qadil Iyad ini saudara, ketika dia berjalan di malam hari dengan murid-muridnya, lalu kemudian menyaksikan seorang anak yang berantem sama ibunya, berantem hebat, sampai akhirnya anak ini diusir dari rumah, dan anak ini keluar dari rumah, pintu telah tertutup, ibunya hatinya terluka akan perlakuan si anak, saudara. Kemudian ini orang keluar dari rumah di tengah malam, dia ketok rumah tetangganya, namun saat itu saudara tidak ada satu pintu yang membukakan dia, saudara. Tidak ada satu pintu rumah pun yang membukakan dia, yang memberikan ruangan, yang akhirnya menjadikan dia tempat persinggahan. Tidak ada pintu yang terbuka buat dia. Bingung keadaannya, terombang-ambing dengan keadaan. Akhirnya dia sesali, dia kembali ke rumahnya, namun terlambat, pintu telah terkunci. Namun bukan artinya dia terlambat tidak bisa memperbaiki. Akhirnya di depan pintu dia terus berusaha mengketok pintu ibunya untuk supaya dibukakan. Kemudian dia mengatakan, wahai ibu, saya akui saya salah. Wahai ibu, saya akui saya yang bersalah. Saya minta maaf, saya minta ridho, saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Saya menyesal. Berlinang air matanya membasahi pipinya. Maka kemudian anak ini tertidur karena kelelahan, merayu ibunya dan juga berderai air matanya. Sang ibu mengintip dari dalam rumah, menyaksikan pipi anaknya basah dengan air mata, mendengarkan dari setiap kata yang keluar dari mulut si anak, memberikan daripada keyakinan kepada ibunya untuk memberikan maaf kepadanya. Dibuka pintunya perlahan, kemudian anak itu yang tertidur dipeluk oleh ibunya, tumpah air mata si ibu. Ketika sang anak bangun dari tidurnya terkaget, dilihat ibunya. Sang anak ini terbangun dari tidurnya, dilihat ibunya, dipeluk itu ibu. Setelah dipeluk itu ibu, si anak mengatakan, ibu maafkan saya. Maka ibunya mengatakan, nak, sesungguhnya aku telah memaafkan kamu sebelum kamu meminta maaf kepadaku. Ayo kita masuk bersama, kita saling memaafkan. Akhirnya keduanya masuk dengan bahagia. Imam Qadil Iyad menyaksikan tumpah air matanya. Dia katakan, sungguh besar kasih sayang Allah. Allah jadikan kasih sayang seorang hamba, makhluk seorang ibu, memiliki rasa kasih sayang yang besar, begitu luar biasa. Lalu bagaimana kasih sayang yang dimiliki oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang? Lalu bagaimana pengampunan yang dimiliki oleh Allah, Zat yang Maha mengampuni kesalahan hamba-hambanya? Tidak mungkin seorang hamba kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, apapun bentuknya si hamba, dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Pasti akan diampuni oleh Allah. Jabatan kita, Allah Ta'ala melihat kepada hambanya bukan dari segi fisik, bukan dari segi jabatan, bukan dari segi harta, namun Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya dari segi hati-hati mereka. Ketika tulus ada
ada dalam hati keinginan bertobat kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala memberikan pengampunan buat hamba-hambanya. Jangan maaf kepada Allah. Kita manusia yang banyak dosa, banyak salah. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia itu berdosa dan bersalah, saudara. Setiap anak manusia itu berdosa dan bersalah, saudara. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa. Manusia itu tempat kesalahan kita ini semuanya, saudara. Yang bicara, yang mendengarkan, yang di atas, yang di bawah, semua tidak ada yang suci ada di tempat ini. Semua punya kesalahan masing-masing, saudara sekalian. Namun saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? Nabi mengatakan khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik seorang pendosa, mereka yang gemar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah pendosa yang baik. Bagaimana pendosa yang baik? Anda berbuat dosa, Anda ingat kepada Tuhan, Anda tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak melihat ente punya rupa, kamu mau punya tato sebadan badan lagi, tetap ya Allah lihat hatimu. Nggak usah khawatir ketika orang-orang mencibir kamu, mengecilkan kamu, menjelekkan kamu, Allah Ta'ala membuka pintu maafnya buat kita semua, saudara sekalian. Allah Ta'ala tidak seperti daripada manusia. Allah tidak seperti makhluknya. Allah itu adalah Khaliq Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecil hati. Orang lain boleh merendahkanmu, tetapi ketika kau taat kepada Allah, Allah meninggikan derajatmu. Boleh orang lain menjelekkanmu, menceritakan aibmu, tapi Allah Ta'ala zat yang maha menutupi aib-aib kita, memandang kita dengan kasih sayangnya. Gak peduli urusan orang lain, saudara sekalian. Kita gak usah peduli perkataan orang lain, karena orang lain, saudara, manusia. Mereka hanya pintar melihat aib orang lain, tapi mereka buta dengan aibnya sendiri, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, dalam bulan Rajab ini, tingkatkan daripada keinginan kita tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tingkatkan keinginan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya Nabi mengatakan di dalam sabdanya, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan itu bulan untuk umatku. Dan ada apa dengan bulan-bulan ini, saudara? Nabi bilang Rajab bulannya Allah. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan di alam semesta ini, saudara, yang Allah tetapkan buat kita. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah menyatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Nggak kurang, nggak lebih. Sehebat apapun peneliti, secanggih apapun teknologi, tidak ada satu tangan yang dapat menambah ataupun mengurangi walaupun satu hari, saudara. Begitulah kekuasaan Allah. Kenapa? Fi kitabillah, sudah menjadi ketetapan dari Allah. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang dapat merubahnya, saudara. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan hanya ada 12 bulan yang berlaku. Mau Hijriyah, mau Masehi, mau Samsiyah, mau Qamariyah, semua jumlahnya 12 bulan, nggak kurang, nggak lebih. Ada informasi dalam ayat ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan istimewa. Sehingga Nabi bilang 4 bulan agung, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Namun saudara, daripada bulan-bulan agung ini ada 4, tapi kenapa bulan Rajab yang dipilih oleh Allah menjadi bulan kebanggaannya? Jawabannya, saudara, karena dalam bulan Rajab ada iltiqa, ada pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad, ada pertemuan antara Khaliq dengan makhluk, ada pertemuan dengan kekasih dengan sang kekasih, ada pertemuan antara yang cinta dengan yang dicinta, sehingga dengan pertemuan itu Rajab menjadi bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi-bagi pengampunan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Rajab kita sudah tahu terjadi Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah salat 5 waktu. Jaga baik-baik sholat itu. Nabi bilang dalam hadisnya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka mereka telah kafir secara terang-terangan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anda melakukan dosa banyak, terserah. Anda melakukan kemaksiatan hebat, terserah. Tapi satu, jangan Anda tinggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Anak saya mengatakan silahkan Anda melakukan dosa yang banyak dan lain sebagainya, tapi jangan pernah meninggalkan sholat, karena nanti sholat yang akan menjadi rem yang paling pakem buat Anda. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah menyatakan di dalam firman-Nya, salat akan mencegah kekejian dan kemungkaran bagi pelakunya. Maka kerjakan salat dengan baik, maka insyaallah kau punya kemaksiatan akan terhenti dengan secepat-cepatnya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga, Nabi Muhammad ini lahir di dalam bulan Rabiul Awal dan wafat pun dalam bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan saya, bulan aku, bulan kebanggaanku. Kenapa? Karena dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan wahyu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saudara, Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, Allah tidak mengerjakan sholat. Allah perintahkan kita zakat, puasa, haji, Allah tidak kerjakan ibadah itu. Tetapi sebelum Allah perintahkan kita untuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah terlebih dahulu dengan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yusallun fil mudhari', artinya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Baru ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak mengirim surat cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Apa surat cintanya? Yaitu daripada solawat kepada Sayyidina Muhammad. Sehingga dengan solawat yang kita senantiasa berikan kepada Nabi, maka Nabi akan menghafal kita, mengingat kita. Bahkan bukan hanya kita, orang tua kita pun insya Allah ditanggung oleh baginda Nabi Muhammad. Akan diberikan syafaat oleh Sayyidina Muhammad, akan diberikan keselamatan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, namun ada kisah menarik juga di dalam bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban diceritakan, saudara, ada seorang nenek tua. Kekayaan yang dimiliki hanya dua. Yang pertama seekor kambing. Yang kedua daripada apa? Sebongkah tanah atau rumah kecil, gubuk. Ini nenek cuma punya kekayaan dua, sisanya dia nggak punya apa-apa. Orang nggak punya apa? Kambing satu sama rumah kecil, saudara, sama rumah gubuk. Kemudian ini nenek cinta dengan Nabi Muhammad, sayang dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad. Satu ketika ini nenek mengundang Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, saya pengen rumah saya diinjak olehmu, saya pengen rumah saya didatangi olehmu. Kemudian Nabi mengatakan, baik nenek, di hari ini saya akan datang. Sudah, Nabi kalau datang itu bawa rombongan. Nabi datang bawa para sahabat. Maka akhirnya datang Nabi ke rumah si nenek, rumah yang kecil, rumah yang reot. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad. Idza da'ul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Sina daripada Imam Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan, bila mana Nabi diundang oleh orang nggak punya, diundang oleh orang miskin, maka Nabi bergegas untuk datang kepada rumah-rumah mereka. Begitulah akhlak Sayyidina Muhammad. Datang Rasulullah, datang Nabi Muhammad, diberikan hidangan. Apa hidangan? Hartanya satu-satunya apa? Kambing dipotong, dimasak oleh si nenek, dihidangkan untuk Nabi dan para sahabat. Nabi makan, para sahabat makan, hilang satu kekayaannya. Kemudian terjadilah sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, artinya rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Ketika Nabi melaksanakan sholat Allahu Akbar dengan para sahabat berjamaah, dan semuanya berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad. Beruntungnya para sahabat yang pernah berjamaah bersama Rasulullah. Mudah-mudahan berkat kita saat ini hadir di dalam Isra wal Mi'raj Nabi, Allah Ta'ala takdirkan kita bisa berjamaah di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, selesai daripada sholat, ketika 2 rakaat pertama, saat itu kiblat masih ke Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ketika itu masih ke arah sana. Ketika 2 rakaat terakhir, turun wahyu dari Allah, perintah untuk memutar arah kiblat. Kiblat itu diputar ke Ka'bah, saudara. Maka 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir Nabi lakukan, kiblat sudah berubah kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Nabi melakukan perpindahan di dalam sholatnya tanpa membatalkan sholat. Itu ada cara-caranya. Dan Nabi adalah orang yang paling mengerti akan hal itu. Dikerjakan. Selesai sholat, Nabi doa, ngobrol sejenak dan lain sebagainya. Pulang Rasulullah, bubar para sahabat. Lalu kemudian gak selang beberapa lama datang satu sahabat, bertemu kepada si nenek. Dia bilang, "Nek, ini rumah mau dijual apa enggak? Saya pengen beli." "Oh enggak, saya nggak mau jual. Kambing saya udah nggak ada, tinggal satu-satunya, tinggal rumah. Kalau saya jual saya bisa gembel nanti di jalan."
Kalau misalnya dijual, saya nggak tahu pengen tinggal di mana. Nggak, saya nggak mau jual. Udah, jual. Harga berapa? Saya beli 2 kali lipat. Gak lama datang lagi sahabat yang lain. Jangan jual ke dia, jual ke saya aja. Saya beli 3 kali lipat. Sampai banyak para sahabat untuk bernegosiasi mendapatkan rumah si nenek. Bingung si nenek, ada apa dengan rumah saya? Kemudian akhirnya apa? Nenek itu bilang, kau berani dengan harga yang tinggi, bahkan tanah-tanah banyak. Kenapa kau nggak beli tanah-tanah yang lain? Kenapa kau nggak beli daripada rumah-rumah orang lain, para sahabat yang pernah didatangi oleh Nabi? Kenapa tanahku yang kau incar? Apa kata para sahabat? Wahai nenek, rumahmu ini penuh dengan sejarah. Di sini terjadi sejarah perputaran arah kiblat, dan di situ Nabi menjalankan sholat, sehingga kami akan beli walaupun harga berapa saja. Kemudian nenek tanya, kalian pengen beli rumah saya buat apa? Kemudian para sahabat mengatakan, kami akan dirikan masjid ada di tempat ini. Kenapa? Ini menjadi bukti sejarah. Sehingga akhirnya apa? Rumah itu dibeli. Rumah itu akhirnya ketika mendengar ingin dibangun masjid, ini nenek orang nggak punya, orang miskin, nggak punya apa-apa. Apa kata si nenek? Kalau memang betul niat kalian ingin membangun masjid di rumahku, nggak usah kamu beli. Saya kasih, saya ikhlaskan, saya wakafkan untuk didirikan masjid. Akhirnya sampai detik ini masjidnya berdiri, yang disebut Masjid Kiblatain, saudara. Dalam cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, orang yang bisa nyumbang itu bukan orang kaya. Orang yang bisa nyumbang itu orang yang dipilih sama Allah. Buktinya apa? Berapa banyak orang kaya di sekeliling kita, saudara? Berapa banyak orang-orang kaya di tengah-tengah kita, tapi mereka nggak peduli dengan rumahnya Allah. Mereka nggak peduli dengan pesantren. Mereka nggak peduli dengan majelis taklim. Mereka nggak peduli dengan para ulama. Mereka masih memilah-memilih. Mereka masih pilih kasih dengan para ulama. Mereka pilih kasih dengan dzurriyyat Nabi Muhammad yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau gurunya besar, kalau habibnya terkenal, baru mereka mau dekat. Tapi kalau habibnya nggak terkenal, habibnya mastur, mereka tidak mau dekat. Kenal pun tidak mau, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Terkenal itu bukan tanda daripada orang itu dicintai oleh Allah. Kebesaran nama, popularitas, itu bukan patokan orang itu dicintai oleh Allah. Tidakkah kita tahu, saudara? Fir'aun terkenal, tapi nggak dicintai oleh Allah. Bahkan namanya pun diukir dalam Al-Quran. Allah Ta'ala ceritakan tentang kebejatan daripada Fir'aun, tapi tidak dicintai oleh Allah. Tapi lihat bagaimana daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad. Bukankah Uwais Al-Qarani tidak dikenal tetapi dicintai oleh Allah? Sampai Nabi mengatakan Uwais Al-Qarani adalah orang yang tidak terkenal di dunia, namun terkenal di langit, terkenal di kalangan para malaikat-malaikat Allah. Itulah tanda Allah tidak melihat popularitas kita, saudara. Mungkin majelis-majelis kecil yang semacam ini, guru-guru kita yang nggak terkenal, habib-habib kita yang menutup diri, mungkin mereka wali min auliyaillah, mungkin mereka kekasih Allah, kita nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah kita memandang remeh kepada orang lain, karena bisa jadi orang lain yang kita pandang remeh, mereka orang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ini dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang kaya, tapi ketika melihat proposal masjid, proposal musola, proposal majelis taklim, proposal pesantren, pura-pura jadi miskin, saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kalau nggak percaya, bikin Isra Mi'raj, proposalnya kelilingin. Coba Anda lihat saja ke rumah orang-orang kaya. Anda coba saja, Anda bisa menilai itu semua. Pondok-pondok pesantren sangat sulit, tapi Masya Allah ini orang-orang kaya, padahal mereka muslim. Mereka muslim. Tapi kalau ada daripada proposal 17 Agustus, pengen bikin acara dangdut, acara-acara kemaksiatan, kemudian dia undang biduan-biduan, uangnya ngalir tanpa diminta, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Bagaimana hidupnya mau berkah kalau sifatnya macam begitu, saudara? Maka oleh sebab itu, Allah Ta'ala itu memilih siapa di antara kita yang bisa nyumbang. Bukan orang kaya menjadi patokan orang-orang yang bisa nyumbang, saudara. Banyak orang kaya kufur nikmat. Banyak orang kaya, mereka semakin kaya, semakin pelit dengan harta mereka. Padahal Allah titipkan harta kepada mereka untuk menjadi jembatan dan menjadi daripada apa? Kendaraan dia mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka salah gunakan, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nenek tua bukan orang kaya, tetapi dia berikan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini menjadi bukti orang yang nyumbang bukan orang kaya, bukan orang yang punya harta, bukan orang yang punya uang, tapi orang yang bisa nyumbang
adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita kasih proposal sama orang kaya, paling keluar 500.000, 200.000, 300.000, saudara. Tapi kadang-kadang orang yang nggak punya, kita ajak untuk membantu, mereka lebih peduli daripada orang kaya. Kalau orang kaya mesti dipuji dulu, mesti dijilat dulu, mesti diangkat-angkat dulu, baru keluar uangnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang-orang semacam kita, saudara, yang alhamdulillah diberikan kecukupan oleh Allah subhanallah, tanpa diminta kita sudah peduli dengan majelis-majelis yang semacam ini. Kalau Habib Zaki bikin acara, telepon Habib Zaki, Beb, butuh apa? Butuh makanan apa? Saya bisa nyumbang apa? Beb, saya bisa berikan apa? Tanya sama guru-guru kita. Sebetulnya sudah nggak pantas guru-guru kita bikin pesantren, bikin masjid, bikin musola, bikin majelis taklim, bikin kegiatan agama yang semacam ini. Mereka mengedarkan proposal, sebetulnya udah nggak pantas. Harusnya apa? Antum semua yang peduli dengan guru-guru kita, peduli dengan syariat dan agama. Kenapa? Karena ini titipan Nabi Muhammad kepada setiap orang Islam yang ada, sudah. Dakwah itu bukan dititip. Semua orang Islam dititipkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ceramah di Sumedang. Kemudian saya umumkan, ayo penggalangan dana untuk pondok pesantren saya yang di Bekasi. Penggalangan dana digelar. Anda tahu, saudara, ada orang nggak punya, dia nggak punya. Ini orang miskin, saya tahu dari pakaiannya yang sudah lusuh, miskin, dia nggak punya apa-apa. Ketika mendengar kita ajak untuk penggalangan dana untuk pesantren, Anda tahu apa yang dia berikan? Antingnya dicopot, diberikan, saudara. Gelangnya dicopot, diberikan, saudara. Apa yang dikenakan daripada harta yang dia punya dikasih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia nggak kenal saya, dia nggak tahu saya, dia nggak pernah lihat pondok saya, tapi imannya dia, takwanya dia, cintanya dia kepada Allah dan Rasul itu terbukti nyata di dalam gerak-gerik dia dan juga pembuktian yang nyata, saudara. Begitulah daripada apa? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang kaya sudah kita kasih proposal, bukan satu lagi 10 kita kasih proposal, tetap gak bakal turun duitnya, saudara. Kecuali kita pengen jadi penjilat, baru turun dana, saudara. Na'udzubillahi min, tidak diajarkan demikian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui, kalau kita pengen jadi orang pilihan Allah, kita harus tunjuk tangan baru dipilih sama Allah. Paham? Kalau kita pengen dipilih, ayo siapa yang masuk surga? Tunjuk tangan. Saya pengen masuk surga. Kalau sudah tunjuk tangan baru, oh iya kamu, baru dicatat. Begitu caranya, saudara. Begitu juga di dalam ibadah. Ketika Allah Ta'ala ingin menggelar, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Siapa yang ingin masuk surga? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya dengan cara apa? Dengan kau ikut ibadah, andil dalam dakwah, tegakkan syariat Allah Ta'ala. Sehingga dengan cara itulah nama kita akhirnya terukir di dalam daftar orang-orang yang pantas masuk ke dalam surga bersama keluarga besar kita, saudara. Ya ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan hati kita menjadi orang-orang yang peduli dengan syariat, peduli dengan alawiyin, peduli dengan para habaib. Mereka adalah titipan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, beruntung kita saat ini. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita masih berjumpa dengan zuriat baginda Nabi Muhammad. Kita masih bisa kumpul dengan keluarganya Rasulullah. Berapa banyak orang di luar sana, mereka jangan hanya kumpul sama keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi saja mereka nggak punya di dalam hati, saudara. Banyak orang-orang di luar sana bukan cinta sama habaib, benci sama habaib, saudara. Na'udzubillahi min. Jangan lagi di luar. Kadang-kadang di dalam majlis juga masih banyak orang-orang yang benci sama habaib. Padahal guru dia habib. Na'udzubillahi min. Nabi bilang apa dalam hadisnya? Haula'i iqrati. Mereka adalah keturunanku. Khuliqa min tinati. Diciptakan oleh Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim. Celaka bagi siapapun yang mendustakan, yang enggak percaya akan kemuliaan keluargaku. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan para keluargaku, mereka akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci dengan habaib, benci dengan keturunanku, benci dengan dzurriyyatku, mereka juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya saudara, yang membahas masalah habaib, fadailul ahlul bait, itu bukan Habib sendiri. Yang membahas tentang kemuliaan dzurriyyat Nabi harusnya bukan dari kalangan habaib. Nanti timbul fitnah sebetulnya, saudara. Harusnya yang lebih berhak para guru, para asatid, mereka bahas tentang cinta umat kepada dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Mereka harus kupas akan hal itu. Mereka didik ini umat untuk cinta dan hormat kepada keluarga Nabi Muhammad.
karena keluarga Nabi Muhammad titipan di atas pundak-pundak Anda. Kalau Anda tidak memegang baik-baik ini amanah dari Nabi, Anda akan dituntut oleh baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya peranan para guru-guru yang lebih berhak untuk membahas dan mengupas untuk supaya umat cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati di dalam membenci keluarga Nabi. Nabi bilang, "Man mata ala bughdi ahlil bait mata Yahudian atau Nasranian." Siapa orang yang mati membawa benci dalam hatinya kepada keluarga saya, maka dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, artinya mati dalam keadaan murtad, saudara. Na'udzubillahi min. Mati nggak bawa Islam, mati nggak bawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya Allah, hati-hati saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya betul di dalam kehidupan kita. Ayo jaga hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad, jaga hubungan dengan mereka, jaga hati dengan mereka, supaya kita bisa mendapat hubungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti sejarah, ada salah satu orang munafik, namanya Ibn Muljam. Hafal Quran, dia baca Quran, dia hatamkan sudah nggak kehitung, saudara. Tapi Ibn Muljam mati dalam keadaan kafir, saudara, mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Karena Ibn Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Bacaan Qur'annya nggak manfaat, ibadahnya nggak manfaat, karena mereka benci kepada keluarga Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang hafal Quran nggak selamat, apalagi kita hafal kagak. Baca Quran Senin Kemis, kadang-kadang ada yang tahunan lagi baca Quran. Masya Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu daripada orang-orang yang benci. Orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi, Masya Allah, kemuliaannya nyata, saudara. Kemuliaannya sungguh luar biasa. Banyak akan kisah-kisah tentang mereka orang-orang yang wafat membawa cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Saya pernah mendengarkan ayah saya cerita tentang sosok Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan itu punya ibu. Ibunya ini punya pembantu namanya Ni. Ini pembantu ikut sama ibunya Habib Salim Jindan itu dari perawan, dari masih kecil, dari masih belia. Dia membantu khidmat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Sudah, ini lahir Habib Salim Jindan masih bayi merah, yang ngurus ini, diurus Habib Salim Jindan ini wali min auliyaillah. Betul, beliau itu wali. Dan Anda tahu, saudara, diurus sama nih. Salim Jindan sudah beranjak besar. Beranjak besar sampai ini pun semakin tua. Ditelepon sama ibunya, "Nih pulang." Ini orang Jawa, "Nih Moleo, pulang ke Jawa," katanya. Kemudian ini bilang apa? Ibunya bilang, "Nih pulang dulu, kamu nikah, sudah waktunya nikah." Apa kata sini jawabannya? "Bu, enggak, saya nggak mau kawin. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau berpisah sama Ye Salim. Saya nggak mau pisah sama Habib Salim karena saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Habib Salim Jindan." Sampai semakin tua, Habib Salim Jindan semakin tua juga. Ini wafat, meninggal dunia di rumah Habib Salim Jindan, nggak dipulangkan ke kampungnya. Habib Salim bilang kubur. Ada dekat rumah Habib Salim itu pemakaman umum, makamnya nggak besar, kecil tanahnya. Tahun ini di Jakarta tanah udah habis, kebanyakan apartemen, saudara. Ya, akhirnya dikubur di situ. Nah, kuburan di Jakarta itu sistemnya sudah tumpang tindih. Dilihat ada makam yang lama, digali, kalau sudah kosong jasadnya, sudah habis dimakan tanah, masuk kloter berikutnya, masuk peserta yang baru, masuk jenazah yang baru. Sudah dicari, ada jenazah masuk, dicari makam yang paling lama, makamnya ini sudah puluhan tahun, lebih dari 30 tahun. Digali, jasadnya utuh, bahkan bukan hanya jasadnya, kain kafannya masih bersih dan putih, saudara. Bingung masyarakat, mereka tahu ini adalah pembantu Habib Salim. Maka panggil Habib Salim. Habib Salim Jindan dipanggil. Anda tahu, saudara, ini pembantu Habib Salim, ini orangnya awam, polos. Kalau dia lagi sholat Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya Habib Salim, "Nih, itu nyaut, tunggu bentar Bu, saya lagi sholat." Itu ngomong. Itu kalau dalam ilmu fikih batal. Tapi ini orang polos awam, saudara. Habib Salim masih kecil. Ya sudah. Singkat cerita, saudara, itu ibadahnya, artinya seperti itu seadanya. Kemudian Habib Salim datang ke makam sama anaknya yang namanya Muhammad Salahuddin. Dilihat di makam oleh Habib Salim. Kemudian akhirnya Habib Salim Jindan bilang apa? "Tutup, jangan pernah ganggu makam ini lagi. Tutup sudah." Baik, pulang Habib Salim.
Pulang kemana? Pulang ke rumahnya meneruskan untuk menulis kitab. Kemudian anaknya Muhammad Salahuddin ini ngomong, cerita ini itu sudah menjadi cerita umum di keluarga kami. Karena sering diceritakan oleh ayah kami, oleh kakek kami, sering diceritakan. Maka Habib Muhammad ini bilang, Mbak, ini kan nggak bisa sholat, ibadah pas-pasan, kok bisa jasadnya utuh? Bukankah yang jasadnya utuh itu al-anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul? Yang kedua, orang yang hafal Quran dan amalin Quran, bukan hafal doang tapi nggak ngamalin, tapi dia hafal Quran, diamalkan Al-Quran, jasadnya akan diutuhkan. Yang ketiga, seorang muadzin, orang yang suka azan, suka qomat, jadi marbot di masjid, itu selama 8 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ikhlas karena Allah. Ya boleh terima gaji, tapi ikhlas di dalam hatinya. Nah, orang yang ikhlas di jalan Allah, maka orang itu kalau wafat, jasadnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang mengamalkan dalailul khairat, solawat, kitab solawat, itu kalau diamalkan, fadilahnya jasad kita nggak bakal bisa dimakan daripada hewan-hewan yang ada di tanah, diutuhkan oleh Allah. Yang kelima, daripada orang yang mengamalkan ayat kursi setiap habis sholat. Orang yang ngamalin ayat kursi, baca ayat kursi setiap habis sholat sampai dia wafat, sampai seumur hidup, maka jasadnya akan diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hafal Quran nggak? Marbot bukan, Nabi Rasul juga bukan, ngamalin daripada dalail khairat juga enggak, apalagi ayat kursi enggak. Tapi kok bisa jasadnya diutuhkan oleh Allah? Apa jawaban Habib Salim Jindan? Jawaban seorang wali min auliyaillah, jawaban seorang gutub kekasih Allah. Jawaban beliau sambil beliau turunkan air mata dan menyapu menurunkan kacamata dan menyapu air matanya yang tumpah. Dia bilang, begitulah nak, bagi orang-orang yang khidmat kepada keluarga Nabi Muhammad akan diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Masya Allah. Ini nggak main-main, saudara. Ada lagi pembantu daripada Imam Faqih Al-Muqaddam. Ini Al-Imam Faqih Al-Muqaddam punya pembantu, namanya Syekh Said Al-Amudi. Ini pembantunya keluarga Rasulullah. Anda tahu, ketika Syekh Said Al-Amudi sudah wafat lama, puluhan tahun bahkan lebih, ratusan lah, datang satu orang habaib, dikuburkan di Tarim. Datang satu orang habaib, orang soleh, wali min auliyaillah, ziarah ke makam Syekh Said Al-Amudi. Beliau katakan, Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini orang udah mati, udah meninggal, udah lama. Anda tahu apa yang terjadi ketika diberikan salam? Itu kuburannya bergerak, kemudian kebuka. Syekh Said Al-Amudi itu bangkit dari kuburnya dan mengucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian dia ambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian dia balik lagi ke tempatnya dan tertutup lagi, saudara. Artinya dia bangkit hanya pengen cium tangan dan menjawab salam daripada zuriat baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya utuh jasadnya. Begitu luar biasa, saudara. Masya Allah. Orang yang khidmat sama keluarga Nabi, pangkatnya tinggi, nggak ada yang kecil, nggak ada yang rendah. Ada pembantu daripada Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi mengatakan ini juga termasuk pembantu Al-Faqih Al-Muqaddam. Pembantu ini pulang kampung, zaman dulu kagak ada HP, nggak ada Samsung sama iPhone. Dulu kagak ada. Dan ini akhirnya apa? Yang bikin miskomunikasi. Pulang pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim pulang, udah nggak ada kabar. Lama nggak balik-balik, sampai isu itu tersebar. Pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim telah tiada, wafat, meninggal dunia. Kenapa nggak balik-balik? Karena beberapa orang datang, Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantu ente udah nggak ada. Pembantu engkau ini udah wafat, gak kepengen cari pembantu yang baru. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Tunggu sebentar. Beliau diam sejenak, kemudian dia bilang, enggak, masih hidup. Tanya ini masyarakat, loh kok bisa antum bilang masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari pembantu saya di dalam sorga, nggak ada, tapi dia masih hidup. Ini aulia, sholihin. Kemudian akhirnya apa? Ini masyarakat bilang, ya mungkin cari di neraka, mungkin ada di neraka, nggak ada di sorga, mungkin di ahli maksiat. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Tidak ada orang yang khidmat dengan keluarga Nabi, mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasa. Ada lagi pembantu daripada Syekh Umar Muhdar, anak daripada Habib Abdurrahman As-Segaf, ada namanya Syekh Umar Muhdar.
Nah, Syekh Umar Mahdhar ini punya anak namanya Aisyah, masih kecil anaknya. Syekh Umar Mahdhar ini beliau bilang sama istrinya, istriku, saya pengen khalwat, saya pengen zikir, saya pengen ibadah. Jangan ada yang masuk kamar khalwat saya, kamar menyendiri saya, jangan ada yang masuk. Itu jagain Aisyah itu, biar nggak lari-lari. Namanya anak kecil, lari sana, lari sini. Istrinya lagi masak di dapur. Iya, masuk Syekh Umar Mahdhar, dia zikir. Syekh Umar Mahdhar kalau zikir, itu tembok ikut zikir, bantal ikut zikir. Semua jamaah dan benda mati di tempat beliau, di kamar khalwat beliau, itu keluar suara zikir bareng-bareng sama Syekh Umar Mahdhar, saudara. Kemudian setelah itu, ini anak nggak taunya masuk nyelonong. Dan para aulia, para solihin kalau sudah zikir, itu istighraq. Apa istighraq? Tenggelam dalam zikir, udah nggak kelihatan apa-apa. Ketika anak itu masuk, kaget Syekh Umar Mahdhar, beliau mengatakan, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya terbakar, mati. Terbakar, mati anaknya. Jika sadar melihat anaknya, dia panggil istrinya. Saya sudah bilang, diomelin, saya sudah bilang jangan ada yang masuk. Kenapa kok bisa ini anak masuk? Dan sebagainya. Akhirnya nangis ini ibu. Di tengah-tengah nangis, diam itu ibu. Sebentar, coba Fulan, sini, Fulana, sini. Ada pembantunya perempuan datang. Iya bu, kenapa bu? Kamu menjadi pembantu keluarga Nabi, jangan pernah bohong di rumah ini. Maksudnya gimana bu? Kamu, dari anak saya ini masih kecil, masih bayi merah, kamu suka gendong-gendong. Dan kalau kamu gendong, kamu selalu berikan nyanyian. Kalau bahasa kita nyanyian, Nina Bobo. Apa itu? Ya bintul gutub, ya ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub. Syekh Umar Mahdhar ini gutub, wali besar. Kemudian wahai istri dari seorang gutub, dan wahai ibu dari seorang gutub. Dan ketahuilah ini anak masih kecil sudah meninggal. Kalau kamu bilang wahai anak seorang gutub, betul itu. Ayahnya gutub. Tapi kamu bilang wahai istri seorang gutub, ini anak belum menikah. Kenapa kamu bilang istri? Sampai bab masalah begitu saja diperhatikan, saudara. Dibilang bohong. Apa kata si pembantu? Enggak bu, saya enggak bohong. Buktinya anak saya meninggal. Akhirnya diambil itu jasad anaknya, kemudian digendong lagi, dinyanyikan lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu langsung berdiri lagi, itu anak gerak lagi, lari-lari lagi, hidup lagi. Kemudian Syekh Umar Mahdhar mengatakan, kenapa kamu melawan takdir? Orang udah mati, kenapa kamu hidupin? Apa kata pembantunya? Enggak Tuhan, kan Tuhan duluan, orang masih hidup dimatiin. Jadi ini pas satu sama. Begitulah pembantu-pembantu para alawiyin, para ulama-ulama kita, para solehin dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Itu baru pembantunya, belum tuan-tuannya, saudara. Itu pembantunya. Kenapa? Mereka bisa memiliki kelebihan karena cinta dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Ada Mbah Soleh, ada juga Mbah Bolong. Tahu ya? Siapa dia? Beliau adalah muridnya daripada Sunan Ampel. Sunan Ampel dzurriyyah Nabi Muhammad. Ini daripada Mbah Soleh ini meninggalnya 9 kali, kuburannya ada 9. Kerjaannya apa? Kerjaannya bagian sesi kebersihan masjidnya Sunan Ampel. Mbah Bolong itu juga pembantunya Sunan Ampel. Ketika dari murid-murid Sunan Ampelnya yang ulama-ulama lagi keker mihrab, pembentukan mihrab, lihat nih kiblat udah pas apa belum? Itu ada Mbah Bolong. Sama beliau dibolongin, makanya dibilang Mbah Bolong, dibolongin itu mihrab, itu dikeker. Oh, Qurannya masih miring. Oh, kamu tahu dari mana? Dibolongin sama dia. Tuh, masih agak miring sedikit. Itu Ka'bahnya kelihatan. Itu dari Surabaya, dari bolongan bisa ngeliat Ka'bah sudah. Itu baru pembantu-pembantu dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, orang yang bisa bantu keluarga Nabi orang pilihan. Kadang-kadang ada orang pengen bantu keluarga Nabi, pengen cari popularitas juga. Nih loh, saya dekat sama keluarga Habib. Ini loh saya begini, ini loh saya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dekat dengan keluarga Rasul karena kepengen dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitulah kemuliaan-kemuliaan keluarga Nabi Muhammad dan orang-orang yang cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Jaga baik-baik rasa mahabbah yang ada dalam hati antum kepada dzurriyyah Nabi Muhammad. Jaga. Setelah antum jaga, turunin sama anak-anaknya antum, turunin juga sama keluarga, didik putra putri kita, istri kita. Yang istri ingatkan suaminya buat cinta sama keluarga Nabi Muhammad. Kadang ada bapaknya cinta, istrinya benci sama keluarga Nabi. Ada yang istrinya cinta keluarga Nabi, anak-anaknya benci sama keluarga Nabi. Ada yang semacam itu, saudara. Tapi usahakan keluarga besar kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad
untuk supaya mendapatkan syafaat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saudara, kita bahas tentang masalah Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Saya tidak bahas panjang-panjang. Walaupun hadis daripada Ramadan itu banyak. Awwaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Man faraha bidukhulir Ramadan haramallahu jasaduhu 'ala niran. Siapa orang yang gembira atas kedatangan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. 10 pertama Allah bagi rahmat, 10 hari kedua pengampunan, dan sisanya Allah bagi-bagi yang namanya itqu minan nar, pembebasan dari neraka. Namun akan hal itu saudara, yang saya ingin sampaikan ke sini apa? Ingat, Ramadan Syahrul Furqan. Ramadan itu bulan Al-Quran. Baca Quran, karena itu mukjizat Nabi Muhammad yang sampai detik ini dan sampai hari kiamat masih ada saudara. Orang yang baca Quran, maka mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk hamba-hambanya, untuk umat baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau itu di luar bulan Ramadan pagi 4 kali khatam, sore 4 kali khatam. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali khatam, sholat fardu maupun sholat sunnah. Fardu kalau dijumlah sehari semalam 17 rakaat. Sholat sunnahnya, duhanya 8 rakaat, witirnya 11 rakaat, tarawehnya 20 rakaat, belum tasbihnya, belum hajatnya, belum sunnah-sunnah yang lain. Sehari semalam puluhan kali dia hatamkan Quran saudara. Dia hatamkan bukan duduk, berdiri. Berdiri, setiap 1 rakaat sekali hatam. Itulah Habib Abdurrahman As-Segaf saudara. Kemudian daripada Al-Imam Ahmad Al-Rifai, masa 3 hari sebelum wafat dalam keadaan sakit keras menjelang ajal, dia baca Al-Quran tak terasa beliau khatamkan 4.000 kali khataman Al-Quran. Rabi'atu Ad-Dawiyah di seumur hidupnya telah sukses menghatamkan 12.000 kali khataman Al-Quran. Habib Ahmad Al-Mahdar mendengar kisah Rabi'atu Ad-Dawiyah yang menghatamkan 12.000 kali. Beliau baca Quran tak terasa beliau khatamkan 14.000 kali khataman Al-Quran. Begitulah mereka orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau yang merangkum Ratib Al-Attas, punya murid Al-Habib Abdullah Haddad yang merangkum Ratibul Haddad. Dia panggil muridnya Abdullah, datang muridnya Habib Abdullah. Kemudian beliau bilang, wahai Abdullah, bacalah di hadapan saya Al-Fatihah, saya akan baca di hadapanmu, yaitu 30 juz Al-Quran. Mulainya bareng, selesainya bareng saudara. Artinya apa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi pembacaan Al-Fatihah orang biasa. Kenapa bisa demikian? Inilah salah satu karomat para aulia. Mereka mendapatkan barakatul waqt, keberkahan waktu, karena dekatnya mereka dengan sahibul waktu, dengan pemilik waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu nggak baca Quran cepat-cepat, nggak, ditani. Dengan teliti, dengan sabar, dengan baik-baik. Beliau dengan cara seperti itu saja membaca Quran dengan durasi Al-Fatihah, sehingga julukannya Qutbul Anfas. Kenapa beliau mendapatkan judul daripada Qutbul Anfas? Karena setiap 1 nafas dia baca Ya Latif 1000 kali saudara. Itulah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi jangan ditiru sama anda belum jadi wali. Baru dapat 100 mati anda. Tarik nafas ditahan, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, baru 100 mati anda. Kalau enggak ya koma mungkin di rumah sakit. Nah, inilah mereka orang-orang soleh. Sebentar lagi Ramadan, baca Al-Quran. Minimal Ramadan ini sekali kita hatamkan Quran saudara. Kasih target. Bisa 5 kali alhamdulillah, bisa 4 kali alhamdulillah, bisa 3 kali ya juga silahkan alhamdulillah. Gak bisa juga sekali hatamkan Quran di Ramadan kali ini. Dan kasih target anak-anakmu untuk hatamkan Quran di Ramadan ini. Maka mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi Ramadan yang indah, dan Ramadan selanjutnya menjadi Ramadan yang lebih indah, dan terus menjadi Ramadan yang indah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar kisah dan keramat para aulia, kalian nggak bisa masukkan ke dalam logika, karena keramat mereka bisa kita percaya dengan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Isra wal Mi'raj, tidak mungkin seorang manusia bisa naik sampai ke langit dengan waktu yang begitu singkatnya. Tapi lihat baginda Nabi Muhammad mampu, karena siapa? Allah yang menggerakkannya. Sehingga Isra Mi'raj adalah perkara kita dididik oleh Allah untuk mempercaya apapun yang ditakdirkan oleh Allah semua akan terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga karamat para aulia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia punya kelebihan karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup dengan cinta dengan para aulia, para dzurriyyat Nabi. Kita wafat membawa cinta kepada mereka, dan mudah-mudahan kita juga nanti dibangkitkan bersama mereka dan dikumpulkan bersama kakek mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin walhamdulillahi rabbil
alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf karena terlalu panjang, dan juga saya minta maaf kepada antum semua. Mungkin ada perkataan, tingkah laku yang salah. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.